Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ba'd. Ikhwatul iman, a'azzanallahu wa iyyakum. Seorang muslim, seorang mukmin tentu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif wa fi kulli huma khair." Seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih baik dari mukmin yang lemah. Meskipun di antara keduanya itu memiliki kebaikan karena mereka seorang mukmin. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an mengenai sya'nul mukmin, sifat orang mukmin atau watak seorang mukmin di dalam beramal, di dalam mencari kebaikan. Dan surat tersebut dinamakan surah Al-Mu'minun, yaitu surah orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun." Mereka itu adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan, di dalam kebajikan, dan mereka adalah orang-orang yang dahulu yang memperolehnya. Dan kebaikan itu banyak, perintah Allah Subhanahu wa taala itu banyak, panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu sangat banyak. Dan setiap panggilan yang Allah Subhanahu wa taala serukan kepada kita kaum muslimin, kaum mukminin, itu adalah hal yang baik dan hal yang dapat menghidupkan diri kita, yang dapat menghidupkan jiwa kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, bersegeralah di dalam seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya apabila seruan tersebut dapat menghidupkan kalian. Tentu semua seruan Allah Subhanahu wa taala itu dapat menghidupkan hati kita, dapat menghidupkan jiwa kita. Dan sekali lagi seruan Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Ada seruan untuk sholat, seruan untuk membaca Al-Quran, seruan untuk bertaubat, meninggalkan ghibah namimah, dan seruan-seruan yang lain. Kita ambil satu contoh kaum muslimin tentang sholat saja. Mana Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menegaskan kepada kita tentang pentingnya untuk menjaga sholat dan mendirikan sholat. Dan kita juga sudah tahu, sudah mungkin disampaikan oleh para asatidz tentang keutamaan dari sholat, bahwa dia adalah tempat kita untuk beristirahat, tempat kita untuk bermunajat, tempat kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat untuk meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenyataannya kaum muslimin, banyak di antara orang-orang Islam itu melalaikan hal tersebut. Melalaikan waktu sholat, dan bahkan sebagian dari mereka berani untuk meninggalkan sholat. Dan ini termasuk di antara dosa-dosa yang besar. Bahkan mungkin kalau kita masih ingat ya, ketika seseorang meninggalkan sholat itu diperselisihkan oleh para ulama, apakah dia itu masih seorang muslim atau tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada kita dalam Al-Quran bahwa akan terjadi fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalat wattaba'us syahwat. Maka akan datang sekelompok manusia setelah mereka yang mereka menyia-nyiakan waktu sholat, menyia-nyiakan sholat, tidak mendirikan sholat dengan benar, tidak memberikan haknya, tidak menunaikan rukun ataupun kewajibannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di mana seruan yang Allah Subhanahu wa taala serukan kepada kita, itu sekali lagi kita ingatkan bahwa hal tersebut dapat menghidupkan hati kita. Karenanya hati seorang muslim, seorang manusia itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya. Padahal kita tahu hati itu berada di dalam dada kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menjauhkan hati seorang mukmin atau hati seorang hamba dengan dirinya. Ketika orang tersebut jauh dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, atau malah mereka melanggar dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang menjauhkan hati seorang hamba
dengan dirinya. Wa ilaihi tuhsyarun, dan ketahuilah bahwa setiap apapun yang kita miliki itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang kita peroleh dari dunia ini, harta kita, jabatan kita itu akan ditinggalkan. Ketika kita bersungguh-sungguh ketika di dunia untuk amalan dunia, mungkin untuk tijarah, untuk bekerja, untuk berdagang, untuk berbisnis, tetapi kita melalaikan dari urusan akhirat kita, yang dimana itu menjadi tempat tujuan akhir kita, tetapi kita lalaikan, ini sungguh kebinasaan yang sangat binasa. Kita terlalaikan dengan kehidupan yang sementara, kemudian kita meninggalkan kehidupan yang nyata, yaitu kehidupan darul akhirah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita dan semoga kita bisa mengamalkannya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.